Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, materi siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Miratun Salihah, NIM 19053014, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas pertanyaan seputar sistem informasi akuntansi dengan materi sistem pengeluaran tersebut, yang dimana ada 4 pertanyaan, 2 diantaranya terdapat di buku Romney, pertanyaan diskusi 13.2 dan 13.5 pada halaman 494. Nah, pertanyaan ketiga, tentang pengendalian internal yang diterapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian 2 kali. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme pengendalian internal yang diterapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Nah, kita langsung saja masuk pada pertanyaan pertama. Pertanyaan ini terletak pada buku Romney halaman 494, pertanyaan diskusi 13.2, di mana pertanyaannya adalah perusahaan seperti Walmart telah berpindah dari GIT ke sistem vendor managed inventory. Diskusikan kelebihan dan kekurangan potensial atas pengaturan ini. Nah, jika ada pengendalian khusus, apa yang harus dikembangkan dalam mengawasi sistem VMI ini? Nah, sebelum itu kita langsung masuk ke pengenalan dari Walmart itu dulu. Nah, di mana Walmart ini adalah perusahaan retail yang terletak di Amerika Serikat. Perusahaan ini termasuk perusahaan multinasional yang sukses di Amerika. Nah, di mana perusahaan ini mengoperasikan rantai pasar swalayan, departemen store, dan toko kelontong. Nah, sebelum itu kita langsung masuk ke pengertian GIT terlebih dahulu. Nah, GIT ini atau suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas dengan menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan sebisa mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik berupa barang maupun jasa, sesuai dengan kehendak konsumen dengan tepat waktu. Selanjutnya ada VMI atau Vendor Managed Inventory, merupakan sistem manajemen persediaan barang dengan mengandalkan kerjasama antara perusahaan dengan supplier dalam pengisian stok perusahaan atau persediaan perusahaan dengan langsung mengisi sesuai dengan target penjualan perusahaan. Nah, kita lihat kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut. Pertama, sistem GIT atau Just in Time ini adalah mengurangi biaya tenaga kerja, persediaan, risiko, kerusakan, dan peningkatan kualitas produk. Selanjutnya, kekurangan dari GIT adalah sulit mencari pemasok yang terintegrasi karena menghendaki persediaan barang yang memiliki kualitas tinggi begitu. Selanjutnya, biaya pengiriman tinggi, kesulitan dalam perubahan permintaan, dan biaya teknologi yang besar. Nah, selanjutnya kelebihan dari VMI. Yang pertama adalah dapat mengurangi persediaan bahan baku. Selanjutnya, tingkat persediaan lebih baik dan mengurangi biaya telepon dan administrasi. Selanjutnya, kekurangan dari VMI ini adalah tidak dapat dicapai secara instan, karena dalam sistem ini menerapkan kerjasama yang solid antara perusahaan dengan supplier. Dalam pengisian persediaan ini memerlukan komunikasi yang intens atau yang lebih baik antara perusahaan dengan supplier begitu. Untuk membangun komunikasi yang baik tersebut tidak dapat dicapai secara instan, membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam menumbuhkan kepercayaan ataupun komunikasi yang baik antar perusahaan dan supplier begitu. Nah, tergantung pada teknologi. Hal ini jika terjadi error dalam proses teknologi ini dapat berpengaruh pada proses produksinya begitu. Selanjutnya, nah, pengandalan khusus yang dikembangkan untuk mengawasi sistem VMI ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa sistem VMI ini diterapkan oleh Walmart, sedangkan pada saat itu perusahaan-perusahaan lain belum menerapkan sistem VMI ini.
Nah, untuk pengendalian khusus dalam sistem ini adalah pengendalian persediaan atau inventory control. Nah, apa sih dari pengertian dari inventory control ini adalah usaha perusahaan dalam menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi, sehingga dapat berjalan lancar dan biaya produksi, biaya persediaan sekecil-kecilnya. Nah, jika terdapat persediaan yang terlalu besar di dalam perusahaan, dapat menambah biaya dalam perawatan persediaan tersebut di gudang, dan juga uang ataupun modal yang tertanam dalam persediaan tersebut lambat untuk diuangkan begitu. Jika sebaliknya juga seperti itu, jika terdapat persediaan yang kurang dalam perusahaan, dapat mengganggu proses transaksi ataupun produksi dari produktivitas dari perusahaan. Apabila terjadi kekurangan ini, dapat berpengaruh pada kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan kedua. Nah, di mana pertanyaan ini terdapat pada buku Romney halaman 494, pertanyaan diskusi 13.5. Di mana pertanyaan ini adalah, haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional ke sistem 2 cara yang digunakan dalam Evaluate Receive Settlement atau ERS. Mengapa begitu? Nah, sebelum itu kita masuk dulu pada pengertian dari ERS ini adalah sebuah pendekatan tanpa faktur untuk utang yang mengartikan proses pencocokan 3 cara, di mana 3 cara itu adalah pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur penerimaan. Nah, dua cara ini adalah pesanan pembelian dalam proses pelaporan, pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Mengapa perusahaan harus beralih ke sistem ERS ini? Sebabnya adalah dalam sistem ini kita dapat menghemat uang dan juga penghematan waktu begitu, baik dari sisi perusahaan dan juga dari sisi supplier. Nah, transaksi antara perusahaan dan supplier dapat berlangsung secara cepat dan efisien dari segi waktu maupun biaya. Nah, selanjutnya dalam penerapan ERS ini untuk SIA, sistem informasi akuntansi pada perusahaan yang diterapkan secara manual, dapat melakukan prosesnya seperti purchase order, purchase receipt, purchase invoice, dan purchase payment. Nah, pada saat purchase invoice, kita langsung membuat saja tanpa menunggu invoice dari supplier. Nah, untuk SIA perusahaan yang berbasis teknologi dapat dikonfigurasi untuk sistem untuk otomatis membuat purchase invoice setiap terjadi purchase receive. Gitu. Sedangkan untuk supplier, untuk SIA-nya yang masih manual, dapat dilakukan sales order, sales delivery, sales invoice, dan sales payment. Nah, untuk perusahaan dengan SIA yang telah berbasis teknologi, kita dapat dikonfigurasi langsung dalam membuat sales invoice pada saat terjadinya sales delivery. Nah, kita langsung masuk pada pertanyaan ketiga, di mana pertanyaannya adalah mekanisme pengendalian internal yang diterapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian kredit yang sama 2 kali. Nah, terjadinya pembayaran faktur pembelian kredit yang sama 2 kali ini dapat merugikan perusahaan, gitu. Karena perusahaan mengeluarkan uang kas untuk transaksi yang terjadi 2 kali begitu, sehingga dapat mengurangi uang kas yang tidak sesuai dengan aturan begitu. Mekanisme internal yang dapat diterapkan untuk mencegah hal tersebut, yang pertama adalah pengendalian organisasi. Nah, pengendalian organisasi ini berkaitan dengan pemisahan tugas antara sistem yang ada di perusahaan. Gitu. Nah, contohnya adalah untuk bagian penerimaan dengan bagian transaksi ini harus dipisahkan begitu, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Begitu juga dengan bagian pengeluaran kas dan bagian pengeluaran cek, untuk supaya tidak terjadi pengeluaran yang terjadi 2 kali. Selanjutnya, pengendalian dokumen.
Nah, pengandalan dokumen ini berkaitan dengan dokumentasi dari dokumen tersebut begitu. Contohnya, pada saat pembelian kita harus menyimpan dokumen tersebut untuk sebagai panduan begitu untuk proses pemeriksaan. Selanjutnya, pengendalian praktik manajemen. Nah, pengendalian praktik manajemen ini berkaitan dengan pelatihan bagi tiap-tiap bidang dalam perusahaan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bidang gitu. Contohnya pengendalian pemeriksaan, bagian dari pengeluaran seperti pengeluaran kas ataupun cek itu. Hal ini dengan melakukan pengendalian praktik ini dapat jelas pemisahan dan tanggung jawab antar bagian-bagian dalam organisasi perusahaan gitu. Nah, selanjutnya ada pengendalian akses. Pengendalian akses ini berkaitan dengan akses dari penggunaan komputer, meliputi password maupun hal lainnya begitu. Begitu juga dengan pengendalian akses yang karyawan yang masuk ke gudang. Untuk karyawan yang masuk ke gudang ini harus dikhususkan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal pengendalian dari persediaan tersebut. Dengan keempat pengendalian internal ini diharapkan dapat mencegah pembayaran faktur yang terjadi 2 kali ini begitu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Mekanisme pengendalian internal yang diterapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Nah, apa sih pengendalian internal yang dapat kita terapkan untuk mencegah dari pembelian fiktif ini? Nah, pembelian fiktif ini dapat kita katakan bahwa pembelian yang tidak jelas bagaimana sistemnya begitu. Seperti vendor yang tidak jelas, ataupun supplier yang tidak jelas, uang yang dikeluarkan untuk apa begitu. Karena pembelian ini tidak jelas ataupun fiktif. Gitu. Nah, seperti apa pengendalian internal yang dapat diterapkan oleh perusahaan? Yang pertama adalah memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Nah, seperti apa sih pengendalian internal yang baik itu? Yang pertama adalah memiliki lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian yang baik ini meliputi unsur-unsur seperti peran dan contoh manajemen, komunikasi manajemen, perekrutan yang tepat untuk penempatan karyawan di perusahaan, struktur organisasi yang jelas, dan internal audit yang berjalan secara efektif. Selanjutnya, adapun arus komunikasi dan informasi yang baik. Nah, sistem akuntansi yang baik begitu menerapkan kriteria seperti ini, memiliki kriteria seperti ini, yakni transaksi yang dijalankan itu adalah sah, diotorisasi dengan baik, lengkap, dan diklasifikasikan dengan benar, dan dilaporkan dan selanjutnya, dilaporkan pada periode yang benar, dinilai dengan benar, dan diikhtisarkan dengan benar gitu. Nah, sistem pengendalian yang baik yang ketiga ini adalah memiliki aktivitas ataupun prosedur pengendalian. Nah, seperti apa sih prosedur pengendalian ini? Yang pertama adalah memiliki sistem otorisasi, pengecekan independen, dan pengamanan fisik gitu. Nah, setelah perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik, langkah selanjutnya adalah menghambat terjadinya kolusi. Nah, teman-teman tahu sih apa itu kolusi? Nah, kolusi ini sama halnya dengan upaya untuk melawan hukum gitu. Kalau dalam sistem ekonomi, kolusi ini sama dengan perbuatan yang tidak jujur ataupun bisa dikatakan hal yang tidak baik begitu dalam perekonomian, seperti kerjasama dalam memanipulasi harga pasar begitu, sehingga hal ini dapat menguntungkan pribadi saja dan merugikan konsumen begitu. Selanjutnya, mengawasi karyawan dan menyediakan saluran telekomunikasi untuk pelaporan kecurangan. Nah, dengan pengawasan
dengan adanya pengawasan karyawan ini dan menyediakan telekomunikasi ini dapat apabila terjadi penyimpangan dari pembelian efektif ini, contohnya adalah kita dapat melaporkan karyawan yang melakukan kecurangan tersebut begitu. Dengan adanya hal ini dapat memberikan efek jerah terhadap kelakuan dari karyawan dalam pembelian fiktif ini gitu. Selanjutnya, menciptakan gambaran hukum. Nah, kenapa harus kita menciptakan gambaran hukum? Hal ini dapat kita terapkan untuk memberikan sanksi hukuman terhadap yang yang melakukan contohnya pembelian fiktif ini begitu. Dengan adanya hukum ini dapat memberikan kedepannya dapat memberikan efek jerah terhadap karyawan yang tidak yang tidak bertanggung jawab ini begitu. Selanjutnya, melaksanakan pemeriksaan secara proaktif. Maksudnya adalah perusahaan menerapkan pemeriksaan secara aktif transaksi-transaksi yang telah terjadi di perusahaan. Seperti pembelian ini. Jika terdapat pembelian yang tidak jelas seperti ini dapat merugikan perusahaan sendiri begitu. Nah, dengan adanya pemeriksaan secara proaktif ini, kedepannya dapat mencegah adanya pembelian fiktif atau pembelian yang tidak jelas ini. Nah, itulah pembahasan dari keempat soal kita tadi. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jika ada terjadi kesalahan, kekurangan dalam penyajian jawaban, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.